Mempunyai orang tua berstatus miliuner mungkin punya banyak keuntungan dan privilege tersendiri bagi para pewarisnya dibandingkan masyarakat umum. Anak-anak miliuner berpeluang memiliki warisan besar dari orang tua mereka. Namun ternyata ini tidak berlaku bagi beberapa pewaris orang terkaya di dunia. Miliuner Bill Gates dan Ted Turner ternyata tidak berencana untuk menyimpan uang sebagai warisan anak-anak mereka. Justru, uang yang dimiliki sekarang digunakan untuk beramal karena ingin mengajarkan nilai kerja keras. Didikan ini mendorong anak-anak mereka untuk mandiri, tidak malas mau bekerja keras untuk mendapatkan uang, bukan mendapatkan hasil warisan hasil kerja keras orang tua secara cuma-cuma. Kemudian Ted Turner yang memiliki kekayaan sebanyak 2,3 miliar US dollar atau sekitar 32,4 triliun rupiah, yang memiliki sumber kekayaan dari perusahaan media miliknya, CNN, telah menandatangani The Giving Pledge. The Giving Pledge kampanye yang dilakukan untuk mendorong orang-orang kaya menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk beramal atau kegiatan filantropi. Kini, dia sendiri telah menyumbangkan 1 miliar US dollar atau sekitar 14,9 triliun rupiah ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjalanan hidup dan karir yang dimiliki Ted sama-sama memiliki lika-liku seperti orang pada umumnya. Pengalaman kerja yang dimiliki pertama kali saat masih berusaha muda atas dorongan ayahnya. Pada tahun 1963, bisnis reklame Turner Outdoor Advertising diambil alih usai ayahnya meninggal dunia. Dari pekerjaan tersebut, dia mampu menghasilkan 7,5 miliar US dollar atau sekitar 105,7 triliun rupiah pada tahun 1956 ketika menjual perusahaan warisan tersebut ke Time Warner. Sejak saat itu, bisnis dan usaha dilakukannya meningkat secara signifikan hingga membuatnya menjadi seorang miliarder. Sementara itu, pasangan miliuner Bill Gates dan Melinda Gates memiliki jumlah kekayaan sebesar 133,2 miliar US dollar atau sekitar 1.877 triliun rupiah. Namun jika dipisah, kekayaan Bill Gates bernilai 129,6 miliar US dollar dan Melinda 5,7 miliar US dollar. Dengan kekayaan yang sebanyak itu, ternyata Bill Gates pernah berencana untuk memberikan 10 juta US dollar atau sekitar 140,9 miliar rupiah kepada anak-anaknya pada tahun 2011. Tetapi hal tersebut belum dikonfirmasi kembali hingga saat ini. Usai perceraian antara Bill dan Melinda, ada perubahan ahli waris. Menurut ahli perceraian Page Six, pengajuan cerai dari pihak Melinda memberikan syarat bahwa ia dapat mengubah warisan untuk ketiga anaknya. Oleh karena itu, kepastian dari warisan untuk anak-anak mereka belum dikonfirmasi lebih lanjut. Hanya saja, uang yang sempat direncanakan sebelumnya dinyatakan bukan sebagai bentuk bantuan terhadap anak, melainkan karena kemauan dan kesenangan dari Bill dan Melinda saja. 6 miliarder lainnya sepakat memberikan pandangan untuk tidak mewariskan seluruh kekayaannya pada anak-anak. Yang pertama, Reed Hastings, pendiri Netflix yang sudah meraup keuntungan dan kekayaan senilai 80,3 triliun rupiah atau sekitar 5,7 miliar US dollar seperti yang dilakukan orang lain. Hastings juga menghabiskan waktu luangnya dengan menonton Netflix di malam hari. Dia juga menikmati menghabiskan waktu bersama istrinya Patricia Quillin bersama dua anaknya, lalu merawat hewan peliharaannya termasuk beberapa kambing kerdil dari Nigeria. Baru-baru ini dikabarkan kalau Hastings telah menyumbangkan 1,69 triliun rupiah sekitar 120 juta US dollar kepada universitas ternama untuk kulit hitam di Amerika Serikat. Sumbangan lainnya juga dia berikan sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk Silicon Valley Community Foundation yang berfokus pada pendidikan. Kegiatan filantropi yang disumbangkan membuatnya telah melakukan pengurangan warisan. Hastings sepakat untuk mendaftar The Giving Pledge dan sepakat untuk melakukan pengurangan warisan secara signifikan untuk anak-anaknya. Yang kedua, George Lucas. Seperti Hastings membuat film Star Wars yang sudah menjual perusahaannya ke Disney, George Lucas juga sama-sama menyumbangkan sebagian hartanya pada dunia pendidikan. Penjualan perusahaan waktu itu memberinya uang sekitar 4 miliar US dollar atau sekitar 53,6 triliun rupiah. Penerimaan uang tersebut membuatnya berkata bahwa pendidikan adalah kunci dari keberlangsungan hidup seorang manusia. Kita harus merencanakan masa depan kolektif kita dan langkah pertama dimulai dengan alat sosial, emosional, dan intelektual yang kita berikan kepada anak-anak kita, ujar Lucas. Dia telah berjanji untuk memberikan kekayaannya nanti untuk beramal ke The Giving Pledge. 4 anak yang dibesarkan sekarang akan diminta untuk melanjutkan cita-citanya mendirikan The George Lucas Educational Foundation. Yang ketiga, Laurene Powell. Istri Steve Jobs yang menerima kekayaan cukup besar setelah kematian suaminya.
Kini, kekayaan yang diterima adalah sebesar 22 miliar US dollar atau sekitar 310 triliun rupiah. Sementara itu, per Oktober 2011, kekayaan bersih Steve Jobs senilai 10,2 miliar US dollar atau sekitar 143,7 triliun rupiah. Hubungan saya dengan uang adalah bahwa itu adalah alat untuk mandiri, tetapi itu bukan sesuatu yang merupakan bagian dari siapa saya, tegas Powell. Dia bersama suami telah mendedikasikan hidup untuk mendistribusikan kekayaan mendiang suaminya secara efektif dengan mengangkat individu dan komunitas secara berkelanjutan. Lisa Brennan Jobs, putri Steve dan Powell, mengatakan bahwa ia bersama saudara-saudaranya memang menerima warisan dari ayah mereka yang jumlahnya jutaan, tetapi tidak terlibat dalam alokasi sisa kekayaannya. Yang keempat, Warren Buffett. Saya ingin memberikan anak-anak dengan cukup sehingga mereka dapat merasa melakukan apa saja, tetapi tidak terlalu banyak sehingga mereka tidak ingin melakukan apa-apa, ujar Berkshire Hathaway. Melalui pernyataannya tersebut, dia berjanji akan memberikan 99% kekayaannya untuk amal dan meninggalkan sedikit dari sisa yang amal kepada anak-anaknya. Terlepas dari warisan, ternyata masing-masing dari anak mereka telah memiliki yayasan sendiri. Melansir dari The Washington Post, tiap anak-anaknya memiliki yayasan senilai 2 miliar US dollar atau sekitar 28,1 triliun rupiah. Uang itu didanai oleh ayahnya sendiri selama proses pembangunan. Yang kelima, Mark Zuckerberg. Pada tahun 2015, saat Zuckerberg dan Priscilla Chan menyambut putri pertama mereka bernama Max, hal yang dilakukan adalah mengumumkan surat wasiat terbuka kalau pasangan ini sepakat memberikan 99% saham perusahaan ke yayasan. Hal tersebut ditujukan untuk menunjukkan kesetaraan antara anaknya dengan anak-anak yang lain di generasi berikutnya. Yang keenam, Daniel Craig. Daniel Craig, aktor pemain laga James Bond 007, telah meraup kekayaan sebesar 160 juta US dollar atau setara dengan 2,25 triliun rupiah. Pendapat yang dikemukakan sama dengan miliarder lainnya. Kini, dia telah memiliki 2 anak dan menganggap bahwa warisan sangat tidak menyenangkan. Melansir dari CNBC, ia pernah menyatakan bahwa bukannya ada pepatah lama yang berkata bahwa jika Anda mati sebagai orang kaya, Anda gagal. Baik, semoga bermanfaat dan ada inspirasi yang dapat kita petik bersama dalam kisah 8 miliarder ini. Salam sukses, dahsyat!